Bapak Ibu, kita terima kasih Pak Tuhan ya, di pagi ini bisa ikut kembali di dalam persekutuan. Nah, kita mau bicarakan satu topik hari ini yang berkaitan dengan ajaran sesat. Ya. Saya kasih gambar ular di situ. Ya. Bukan berarti agama Kristen itu seperti ular ya. Bukan. Tapi ular ini mengingatkan kita pada apa yang terjadi di Taman Eden. Masih ingat kan ibu-ibu? Di Taman Eden, ya pada saat manusia pertama, Adam dan Hawa, nah iblis menggunakan ular untuk menipu Hawa, sehingga dia memakan buah yang dilarang oleh Tuhan dan membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, ular ini licik ya, pandai berbohong, dan bisa menipu kita. Agama Kristen ikut Tuhan Yesus itu menyelamatkan kita, membawa kita ke surga. Dan juga apa? Memberikan kita ada sukacita damai sejahtera. Tetapi kita juga harus waspada. Ada orang bahkan menyebut dirinya sebagai gereja, apa yang mereka katakan itu bukan ajaran dari agama Kristen. Itulah disebut sebagai ajaran sesat. Jadi Bapak Ibu semua harus hati-hati. Bukan semua orang bilang dia itu pendeta, bahwa mereka itu dari gereja, itu pasti mengajarkan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Bukan semua. Ada yang akan berbohong kepada kita. Nah, jadi di dalam agama Kristen, kita sebut itu sebagai ajaran sesat. Paham kan? Nah, Oke, next ya. Jadi kalau kita tanya, apa yang kita masukkan dengan ajaran sesat ini? Ini ngelihat gambarnya seperti pendeta kan dia bawa satu Alkitab gitu. Lalu mereka pergi ke gereja. Tapi mereka itu adalah ajaran sesat. Jadi apa itu? Ajaran sesat adalah ajaran yang disampaikan oleh sebuah gereja. Yang ajaran dan prakteknya mereka bilang diakui ya, bahwa itu adalah ajaran praktek yang Alkitabiah. Menurut mereka, menurut Alkitab, tetapi pada kenyataannya tidak Alkitabiah dan tidak bersifat Kristiani. Nah, jadi kita perlu pemahaman dari firman Tuhan sehingga kita bisa menyadari ya, kalau ajaran itu sesungguhnya bukan Kristen, tapi itu ajaran yang palsu, yang sesat. Nah, di pagi ini saya mau bicarakan salah satu ajaran sesat yang datang dari Cina, datang dari Tiongkok. Ya. Ini ada di Batam ajaran ini ya. Di Indonesia sudah ada, saya rasa di Batam juga ada. Tiba-tiba kayak gini nggak? Sinyal nggak? Sinyal.
sedang. Dah? Ah. Lihat gambar ini Bu ya. Saya ambil dari mereka sendiri. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Ada kelihatan? Namanya gereja. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Wah, kita pikir ini gereja bagus ya. Karena kita juga bilang Tuhan itu Maha Kuasa kan. Nah, dia bilang gereja kami namanya Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam bahasa Inggrisnya ya, Eastern Lightning. Huai Tongfang Santian. Tongfang dari sebelah timur. Santian, petir. The Church of Almighty God. Ini gerejanya. Jadi kita harus sadar, walaupun ini disebut gereja, tapi sesungguhnya mereka bukan gereja. Karena ajarannya itu menipu orang Kristen. Ajarannya tak sesuai dengan firman Tuhan. Ini ada gambar satu perempuan ya. Nanti saya cerita apa sebabnya dana perempuan ini. Next ya. Nah, jadi nama lain mereka adalah kilat dari timur. Eastern Lightning, kilat dari timur. Macam film Hong Kong gitu loh, Tongfang Santian gitu. Ngerti? Kilat dari timur ya. Kenapa mereka bilang pemimpin mereka itu adalah kilat dari timur? Karena mereka baca di Alkitab kita ada satu ayat ya, yaitu di Matius pasal 24 ayat 27. Ini dalam kitab suci kita ada satu ayat ini. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Anak manusia itu berbicara tentang Tuhan Yesus sendiri. Nah, itu Yesus bilang, nanti dia akan datang kembali. Ya, kita sebut kedatangan yang kedua kalinya. Lalu Yesus berikan satu cerita, satu gambaran apa yang terjadi nanti waktu dia datang kembali. Dia bilang itu seperti kilat ya. Kilat itu dari timur. Jadi kita lihat dia putih sekali kan. Itu dia bisa cahaya bisa lihat sampai sebelah sana. Dari kilat dia muncul, lontarkan cahaya sampai ke barat. Malam hari terutama kalau kita lihat kilat itu. Maksud Yesus adalah waktu dia datang, semua orang bisa melihatnya. Ya seperti kilat itu, bikin langit itu tiba-tiba terang sekali. Orang-orang ini, dia bilang, pemimpin mereka itu adalah seperti kilat. Dan dia adalah kilat dari timur ini. Dan timur itu mereka bilang itu dari negara Tiongkok, Cina. Jadi pemimpin mereka itu datang dari Cina dan dia adalah kilat dari timur itu. Dan dia adalah orang yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus. Jadi mereka kutip ayat ini dan bilang pemimpin kami adalah orang yang dibicarakan Tuhan Yesus. Jadi kami ada gereja dari Tuhan. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi dia pakai Alkitab, pakai ayat Alkitab, tapi dia ajarkan hal yang keliru. Oke, nah ini untuk perkenalan tentang mereka, kilat dari timur. Nah, sekarang kita lihat lebih dalam lagi. Hal pertama, mereka mengajarkan ya, bahwa dari seluruh sejarahnya umat manusia, dari awal sampai akhir zaman, itu bisa dibagi 3 tahap. Wah, hebat sekali ya. Sejarah manusia dari Adam sampai yang
akhir zaman itu bisa dibagi jadi 3 tahap. Dalam 3 tahap itu, Tuhan mengajarkan kita cara-cara yang berbeda, bagaimana supaya kita bisa datang kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa beribadah kepada Tuhan. Nah, kalau mereka bilang ini 3 tahapnya nih. Ini gambarnya dari mereka ya, saya ambil dari mereka. Pertama dia bilang, di situ ada macam dua loh batu yang berisikan hukum Taurat. Dia bilang itu melambangkan zaman hukum Taurat, yaitu zaman Nabi Musa. Nah, pada waktu itu dia bilang, Tuhan itu namanya disebut Yahweh. Nama Allah kita memang adalah Yahweh. Ya, yang ada dan tetap ada selamanya. Dia bilang pada waktu itu, zaman perjanjian lama dulu, zaman hukum Taurat, Tuhan Yahweh mengajarkan manusia harus mengikuti hukum Taurat ya supaya bisa ke surga. Itu satu tahap. Tapi itu sudah berlalu. Tahap yang kedua, salib. Dan Tuhan itu namanya Yesus. Itu memang benar nama Tuhan kita itu Tuhan Yesus. Tapi ini pun sudah berlalu. Sekarang di tahap yang ketiga. Kita sekarang di tahap ketiga ini. Yaitu zaman kerajaan. Dan Tuhannya namanya disebut Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi gereja mereka disebut gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Siapa mereka ini? Kita lihat ya. Ini ada satu buku kan, gambar sebelumnya. Yang ketiga ini dilambangkan dengan sebuah buku coklat ya. Ini bukan Alkitab loh. Ini bukan kitab suci, bukan Alkitab. Tapi ini adalah kitab suci khusus mereka. Karena pemimpin mereka memberikan pengajaran, menafsirkan Alkitab. Apa yang mereka katakan itu ditulis di dalam buku ini. Dan ini jadi buku pegangan mereka. Kalau kita orang Kristen membaca Alkitab kan, tapi mereka bilang ya kami juga ada Alkitabnya. Tapi kami punya satu kitab suci lagi yang lain khusus. Ini semua pengajaran dari pemimpin kami. Itu yang jadi pedoman utama mereka. Kita lihat lagi. Jadi ada banyak perkataan ya. Saya ambil satu gambarnya saja. Ini buku yang keempatnya. Mereka banyak buku-bukunya. Ini buku yang keempat ini. Perkataan Tuhan kepada seluruh alam semesta. Jadi ini adalah ajaran-ajaran untuk seluruh umat manusia. Oke, nah sekarang kita lihat ya. Apa nama ajaran ini? Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kita semua berpikir, wah ini pasti gereja yang bagus ya. Betul tak? Kalau kita lewat satu tempat ya, lalu ada satu papan nama, Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Kita mungkin berpikir ini gereja ini. Mungkin minggu aku mau kebaktian ke sana ya, betul tak? Nah, tapi kita harus hati-hati. Karena ada saja orang-orang yang menggunakan nama gereja, tapi ajarannya bukan dari kitab suci, bukan dari Alkitab. Nah kita sebut mereka itulah gereja sesat. Jadi gereja ini punya nama keren, Gereja Tuhan Maha Kuasa. Ya, nama Inggrisnya Church of the Almighty God. Lalu mereka juga bilang kami ini adalah Eastern Lightning, kilat dari timur. Lo kutip ayat bilang ini kan Alkitab ada bilang nih ada kilat dari timur nih. Kamilah kilat dari timur itu. Ya, lalu orang Tionghoa lebih keren lagi. Istilahnya Tongfang Santien. Wah, keren sekali. Tapi ini semua ada ajaran palsu. Tadi sudah kita jelaskan. Mereka membagi sejarah manusia dalam 3 tahap. Dan manusia bisa datang kepada Tuhan dengan 3 cara berbeda.
Nama Tuhan kita adalah Allah Yahweh itu benar. Juru selamat kita adalah Tuhan Yesus itu benar. Tapi mereka ajarkan dengan cara yang berbeda. Dan mereka bilang, pada zaman hukum Taurat, Tuhan namanya Yahweh. Nanti pada zaman salib, namanya Yesus. Dan sekarang, namanya zaman kerajaan. Dan Tuhan namanya Tuhan yang Maha Kuasa. Nanti kamu akan lihat siapa Tuhan yang Maha Kuasanya itu. Nah, sekarang saya mau tunjukkan dulu sama Bapak ini. Pertemuan-pertemuan mereka. Memberikan kesan yang sangat menyenangkan gitu loh. Lihat ya. Nah ini. Kebaktian gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Semua orang pegang satu buku. Betul tak? Itulah buku yang saya sebutkan tadi itu. Yang ketiga itu. Kita saja tidak buka kitab ya. Kita pikir aku dengar pendeta sudah cukup itu. Betul tak? Kalau di rumah kita baca kitab. Tapi mereka ini lihat pertemuannya itu. Semua pegang kitab suci yang khusus itu. Sangat semangat. Ini kebaktian, suasana kebaktian. Tadi atas yang biru itu logo mereka ya. Lambang gereja mereka. Macam satu kilat itu. Nah lanjut lagi. Lihat. Rapi tak? Hah? Terkesan kan? Wih, rapi begitu orang. Duduk rapi-rapi, tegak lurus. Baca kitab suci mereka khusus itu. Semua orang Chinese di sini, orang Tionghoa. Di Tiongkok. Saya lihat gambar ini, wah ini luar biasa sekali ya. Macam anak sekolah ya. Tegak lurus gitu loh. Tertib sekali. Lihat lagi. Ibu-ibu mereka. Wah lihat muka mereka. Senyum-senyum semua. Sangat bahagia kan? Mereka ini pandai sekali ya. Pandai sekali memberikan kesan baik. Jadi foto-foto mereka semua bagus-bagus. Sehingga orang tertarik. Wah aku mau ikut ke sana ini. Semua orangnya senang-senang semua ini. Ya, ibu-ibunya semua duduknya tegak lurus semua itu. Nggak ada bengkok, kita bengkok-bengkok ini duduknya ini. Ya kan? Kita beginilah, kita gini. Tahu mereka tegak-tegak lurus semua ini. Ya, muka senyum, bahagia sekali. Di tangan mereka semua pegang buku itu. Oke, lihat lagi ya, satu gambar lagi. Ah, ini bapak-bapak sampai ibunya nih. Rajin kan juga, rajin tak kamu lihat? Semua duduk manis, ya mukanya mengesankan sangat bahagia, sangat senang. Semua rajin sekali pegang buku kitab suci mereka. Buka kitab ya. Ini buka kitab ini. Kitab suci mereka yang khusus itu. Ajaran dari Tuhan yang Maha Kuasa itu. Ya dan belajar. Memang luar biasa sekali ya. Kalau lihat gambar ini. Menarik loh. Orang pikir aku juga mau ikut seperti mereka ini. Lihat lagi. Paduan suaranya. Bikin latar belakang yang cantik ya. Bikin seragam yang bagus. Ya, berdiri dengan rapi. Nyanyi. Paduan suara. Jadi memang ada usaha yang besar sekali. Bagaimana menampilkan diri dengan menyenangkan. Nah, itu menjadi daya tarik orang untuk bergabung dengan mereka. Mereka akan bilang ya, kita ini semua itu sesat. Mereka itu yang paling benar. Kita yang sesat. Kita bilang kamu sesat kan? Kita bilang dia sesat, karena apa yang diajarkan tak sama dengan kitab suci. Tak sama dengan kitab. Tapi mereka bilang kita ini sesat ini. Jadi mereka menampilkan diri dengan begitu menyenangkan. Tujuannya apa? Menarik orang-orang Kristen masuk ke gereja mereka. Ajaran sesat. Berikutnya ya. Inilah orang yang mendirikannya. Semua ajaran ini. Zhao Weishan. Ya. Dia sekarang tinggal di Amerika. Dia disebut sebagai imam agungnya mereka.
imam yang agung, imam yang paling besar. Ajaran sesat ini dia mulai itu tahun 1991. Dia sudah berapa tahun ini? Sudah 33 tahun. Ya. 33 tahun. Tapi pengikut mereka di Tiongkok saja itu ada ratusan ribu orang. Ratusan ribu. Banyak sekali pengikutnya. Tapi dia sendiri tinggal di Amerika. Karena mau ditangkap sama pemerintah Tiongkok itu. Tapi dia hebat. Kamu lihat orang Tiongkok ini dari Cina. Dia punya ajaran bisa sampai ke Batam, bisa sampai ke Indonesia. Dia buat website, situs dalam bahasa Indonesia. Tulisan mereka ada dalam bahasa Indonesia. Apa hubungannya sama Indonesia kan? Tapi bisa. Dia ke mana-mana dia sebagai ajaran dia. Zhao Weishan dulunya dia itu anggota dari satu kelompok sesat juga. Namanya The Shouters. Tukang teriak. Kebaktiannya teriak-teriak terus itu. Gereja seorang yang bernama Witness Lee. Li Shaoqing. Tiongkok juga. Lalu orang itu juga ada di Amerika. Semua larinya ke Amerika gitu. Tapi ajarannya disebarkan ke seluruh dunia. Nah, kamu lihat orang ini, di tahun 1980-an, dia masih anggota dari kelompok Shouters. Ajaran sesat juga. Tapi ajaran itu makin lemah. Ya karena banyak ajaran mereka itu yang melawan pemerintah. Melawan pemerintah Tiongkok. Jadi mau dibubarkan. Jadi dia keluar dari situ. Tahun 1991 dia dirikan ajaran dia sendiri. Yaitu Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Mungkin sekitar 60-an, 70 tahun lah orang ini. Yang dia buat menarik dari ajaran gereja ini adalah sesuatu hal yang sangat-sangat mengagetkan. Yang tak pernah dilakukan oleh gereja sesat yang lain. Lihat apa yang dia katakan. Siapa perempuan ini? Tahun 1991 kan, tadi udah kita sebut tahun itu. Waktu gereja palsu ini didirikan. Di tahun itu, ada seorang perempuan mengatakan bahwa dia digerakkan oleh Roh Tuhan untuk menyampaikan satu berita. Beritanya apa? Bahwa Tuhan sudah kembali ke dunia ini. Perempuan ini bernama Yang Xiangping. Tahun 1993, perempuan ini dinyatakan oleh laki-laki tadi. Laki-laki tadi bilang, lihat perempuan ini. Dia inilah Kristus akhir zaman. Dia inilah Tuhan yang Maha Kuasa. Yang dari surga telah datang kembali jadi manusia. Tapi dia perempuan. Kristus yang perempuan. Jadi ini adalah Kristus di dalam gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Seorang perempuan. Dia juga ada di Amerika sekarang. Laki-laki dan perempuan tadi adalah satu pasangan suami istri. Walaupun mereka tak mengaku suami istri. Jadi suami ini bilang, istri saya ini adalah Kristus yang datang kembali. Nah, jadi dalam gereja Tuhan yang Maha Kuasa, Kristus itu sudah kembali. Sudah kembali ke dunia ini. Ternyata dalam diri seorang
perempuan. Nah, bagi kita orang Kristen, bagi kaget gitu loh. Kok bisa sih perempuan Kristus ini, kok bisa? Tapi ini ajaran mereka. Dan mereka bisa menarik ratusan ribu orang untuk mengikuti mereka. Percaya kepada ajaran mereka ini. Makanya kita harus hati-hati. Ya, karena mereka punya daya tarik yang besar sekali. Walaupun ajarannya palsu, bohong, tapi menarik. Dan kalau kita tidak tahu ajaran Alkitab yang sesungguhnya, kita bisa tertarik, kita tidak sadar bahwa itu sesat, dan kita ikut gitu loh. Dan mereka ada di Indonesia. Ya, jadi Bapak Ibu ya, kalau ada orang di tengah jalan kasih selebaran, atau datang ke rumah, mau bertamu, lalu bicara bahwa Tuhan Yesus sudah kembali, dia itu seorang perempuan dari Cina, kamu bisa tahu, inilah gereja Tuhan yang Maha Kuasa, inilah gereja sesat. Nah, kita harus jauhkan diri dari mereka sesat ini. Nah, kita lihat apa kata firman Tuhan tadi. Di Matius pasal 24 ya. Nah, Tuhan Yesus, Tuhan kita, dahulu kala sudah mengingatkan bahwa nantinya pasti ada ajaran palsu yang muncul. Dia mengatakan mereka itu adalah Kristus atau Mesias. Mesias itu artinya sama dengan Kristus ya. Mesias dalam bahasa Ibrani, Kristus dalam bahasa Sunda, itu saja. Mereka akan bilang, lihat Mesias ada di sini, Mesias ada di sana. Kamu jangan percaya. Kalau ada manusia mengaku dia itu adalah Tuhan, kamu jangan percaya. Kalau ada manusia bilang dia ada Kristus, kamu jangan percaya. Tuhan Yesus sudah bilang, mereka yang palsu ini akan datang. Lalu apalagi? Nah, sebab Mesias palsu, nabi-nabi palsu akan muncul. Ya, mereka akan mengatakan tanda-tanda dan dahsyat dan mujizat-mujizat. Ya, ini tak mampu melakukan mujizat ini. Aja ini tak ada mujizatnya. Tapi ada nabi palsu lain yang mengaku punya mujizat yang Isa ini tak ada. Sehingga sekiranya mungkin, kalau bisa, mereka mau menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ya, orang-orang pilihan dan orang-orang percaya pada Tuhan Yesus. Kalau bisa, orang-orang ini mau disesatkan. Kalau bisa, kita-kita ini pun mau mereka sesatkan. Makanya kita itu hati-hati, waspada sekali dengan ajaran sesat seperti ini. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Itu Yesus bilang, jauh-jauh hari Tuhan sudah ingatkan. Jadi kita ini harus hati-hati. Jangan sampai kita ditipu oleh orang-orang ini. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun. Ya, janganlah kau pergi ke situ. Lihat, ia ada di dalam bilik. Janganlah kau percaya. Ya, ingat ya Bapak Ibu. Kalau orang bilang itu di gereja itu, Tuhan ada. Kristus sudah datang kembali ke itu. Tuhan bilang kamu jangan ke sana. Ya, jangan pergi. Karena itu berbohong. Apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Kenapa? Karena kalau Tuhan Yesus kita kembali, kamu akan lihat. Semua orang akan melihat. Sebab sama seperti kilat memancar dari timur, melontarkan cahaya sampai ke barat. Kalau kilat dari sini munculnya sini, cahayanya bisa sampai ke sana. Artinya apa? Seluruh langit jadi terang. Semua orang bisa melihat. Waktu Tuhan Yesus datang kembali, situasinya juga seperti itu. Kalau Tuhan Yesus telah datang kembali di awal-awal, semua mata orang dunia akan melihat dia. Ya. Demikianlah pula kelak kedatangan manusia. Kalau Tuhan Yesus sungguh telah kembali, kita akan melihat dia. Tapi kita tak melihat. Kalau orang ini bilang dia ada Kristus, kita bilang kamu itu Kristus yang palsu. Tak usah percaya sama dia, jangan pergi ke gereja dia itu. Jadi yang samping perempuan tadi itu mengaku sebagai Kristus,
mengaku sebagai Tuhan Maha Kuasa, itu adalah bohong. Tidak benar. Soalnya kalau dia tidak ngaku, kan kita tidak tahu tuh. Padahal firman Tuhan bilang, kalau Tuhan datang kembali, kita semua, mata kita sendiri akan melihat. Ya, tak ada orang tak melihat. Dia tidak perlu dikasih tahu. Kita melihat sendiri. Satu ayat terakhir. Wahyu pasal 1 ayat 7 berkata apa? Lihatlah, ya, Ia, itu Tuhan Yesus, datang dengan awan-awan. Ya, dia akan datang di awan-awan. Turun dari surga. Setiap mata akan melihat dia. Kalau dia benar telah kembali, setiap mata akan melihat dia. Kita semua akan melihat dia. Dan juga mereka telah menikam dia. Orang-orang Israel juga akan melihat. Dan mereka dulu menyalibkan dia, kan? Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Semua orang di bumi akan menyesal, ya, bahwa mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus ini, yang datang kembali sebagai hakim atas bumi ini. Tuhan Yesus yang benar akan datang kembali. Kita akan melihat dia. Dan dia adalah laki-laki. Karena dia adalah Tuhan yang dulu ditikam. Yang disalibkan itu laki-laki. Bukan perempuan. Nah, jadi Bapak Ibu bisa kan? Nah, ini hanya sebuah salah satu dari ajaran sesat yang ada di sekitar agama Kristen. Ya, ini saya bicarakan karena di Indonesia mereka sudah mulai aktif, ya, supaya kita bisa berhati-hati terhadap mereka. Ya, Tuhan menolong kita semua, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih karena Tuhan memberikan kami Alkitab. Dengan pertolongan Roh Tuhan, kami juga bisa memahami kebenaran dan mengikuti Tuhan Yesus dengan setia. Tuhan, jauhkanlah kami dari semua ajaran yang palsu ini. Bantu kami selalu ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.